Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Lima Ibnu Rushd. Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk kepada tema 3, yaitu makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran pertama. Imtak pada pembelajaran hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 168. Kita baca sama-sama yuk nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anak dapat menjelaskan jenis-jenis iklan berdasarkan medianya, serta anak-anak dapat menjelaskan sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Menjelaskan jenis-jenis iklan berdasarkan medianya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan contoh iklan berikut ini. Iklan berikut ini merupakan contoh iklan layanan masyarakat. Nah, di sini terdapat gambar buah dan gambar sayur-sayuran. Nah, untuk gambar buah, kata-katanya adalah konsumsilah buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan vitamin tubuhmu. Sedangkan sayur, kata-katanya adalah untuk tubuh yang lebih sehat, ayo mengkonsumsi sayur-sayuran. Nah, ini termasuk kepada iklan layanan masyarakat. Nah, apa sih iklan layanan masyarakat? Iklan layanan masyarakat merupakan salah satu jenis iklan yang berisi pesan atau imbauan tentang suatu hal yang dibuat oleh suatu lembaga atau perusahaan yang ditujukan kepada masyarakat umum. Iklan layanan masyarakat dapat berupa ajakan, pernyataan, atau imbauan bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat dibuat sebagai media informasi bagi masyarakat mengenai suatu kegiatan, program, atau hal lain yang ada di sekitar mereka. Iklan berdasarkan media dibagi atas. Yang pertama adalah iklan media cetak. Iklan media cetak yaitu iklan yang menggunakan media cetak dan sering kita jumpai pada surat kabar, majalah, ataupun brosur. Yang kedua yaitu iklan media elektronik. Iklan media elektronik dapat kita jumpai di radio, televisi, dan internet. Nah, sekarang anak-anak simaklah video contoh iklan media elektronik berikut ini. Saksikan ya. Sistem pencernaan hewan pemamah biak. Hewan pemamah biak disebut juga dengan hewan ruminansia. Hewan pemamah biak adalah hewan yang mengunyah kembali makanannya setelah ditelan. Contoh hewan pemamah biak antara lain sapi, kerbau, kuda, jerapah,
kambing, kuda, dan rusa. Makanan hewan ini adalah tumbuhan. Menjelaskan sistem pencernaan pada hewan pemamah biak atau ruminansia. Yang pertama, organ pencernaan hewan pemamah biak adalah rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Bagian-bagian lambung hewan ruminansia. Yang pertama yaitu rumen. Makanan yang masuk dari mulut sapi itu langsung masuk ke dalam rumen. Nah, kemudian yang kedua, retikulum. Sebagian makanan masuk ke retikulum. Di rumen dan retikulum, makanan dicerna dengan bantuan mikroorganisme. Setelah dari retikulum, makanan tersebut masuk ke dalam omasum. Nah, dari mulut, makanan ditelan kembali dan masuk ke omasum. Jadi, anak-anak dari retikulum itu dikeluarkan lagi ke mulutnya sapi itu. Kemudian setelah dikunyah lagi di mulut sapi, baru ditelan lagi dan masuk ke dalam omasum. Makanya sapi disebut dengan hewan pemamah biak karena dia memakan makanan 2 kali dari mulutnya. Nah, sampai di sini anak-anak paham ya? Kemudian terakhir dari omasum, maka baru masuk ke dalam abomasum. Nah, di abomasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan hewan. Oke? Anak-anak paham ya? Kalau belum, coba ulangi lagi apa itu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Supaya lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa saksikan video berikut ini. Simak baik-baik ya. Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA, yaitu mengenai proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, hewan ruminansia. Ada yang tahu tidak, hewan ruminansia itu jenis hewan apa sih? Iya betul, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Yang pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian yang kedua mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Berikut adalah beberapa contoh dari hewan ruminansia. Ada sapi, ada kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui organ atau alat pencernaan pada hewan ruminansia. Ada berapa sih organ pencernaan pada hewan ruminansia? Iya betul, bisa teman-teman lihat di gambar. Berikut adalah struktur atau susunan dari organ pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada esofagus atau kerongkongan, yang ketiga ada lambung. Nah teman-teman perlu diketahui, lambung ini terdiri dari beberapa bagian. Ada rumen, ada retikulum, omasum, abomasum, dan organ yang keempat ada usus halus, serta organ yang kelima ada anus. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah mengetahui apa saja organ atau alat pencernaan pada hewan ruminansia. Selanjutnya akan saya jelaskan fungsi dari organ-organ tersebut. Teman-teman, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Maka dari itu, saya akan mengambil contoh mengenai organ pencernaan pada sapi. Yang pertama ada rongga mulut atau mulut. Teman-teman, rongga mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Perlu teman-teman ketahui juga,
Di dalam rongga mulut atau mulut sapi ini terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Ada gigi, ada lidah, dan ada saliva. Gigi ini tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian organ yang kedua ada lidah. Lidah sapi ini berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian yang ketiga ada saliva. Saliva ini merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Teman-teman, saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Selanjutnya, organ pencernaan yang kedua ada esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Nah, teman-teman, makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini terjadi karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Selanjutnya, organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Teman-teman, makanan yang telah melewati esofagus tadi kemudian akan menuju lambung. Nah, proses pencernaan pada lambung ini yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung juga berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa lambung ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian lambung yang pertama ada rumen atau perut besar. Teman-teman, rumen ini adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini juga makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Bagian lambung yang kedua yaitu retikulum atau perut jala. Nah, teman-teman, di dalam retikulum ini, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di dalam bagian perut ini juga terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Bagian lambung yang ketiga yaitu omasum atau perut kitab. Teman-teman, di dalam omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, teman-teman, selanjutnya bagian lambung yang keempat yaitu abomasum atau perut masam. Nah, di dalam perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, teman-teman, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Organ yang keempat yaitu usus halus. Teman-teman, usus halus ini berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Nah, sari-sari makanan yang diserap ini kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Tahukah teman-teman, panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter loh. Di dalam usus halus ini terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, organ pencernaan yang kelima yaitu anus. Nah, teman-teman, setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus tadi, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Nah, sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus.
Teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Yang pertama, rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus, selanjutnya masuk ke rumen atau perut besar. Nah, di dalam rumen ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Selanjutnya, masuk lagi ke mulut. Nah, di dalam proses ini juga terjadi makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya dengan lebih sempurna. Selanjutnya diteruskan ke retikulum. Nah, di dalam retikulum ini terjadi proses makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya masuk omasum dan terakhir masuk ke abomasum. Nah, di abomasum ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu struktur alat atau organ pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan anus. Selanjutnya, proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia diawali dengan rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus, selanjutnya diteruskan ke rumen atau perut besar. Nah, di dalam rumen ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Selanjutnya diteruskan lagi ke mulut. Nah, proses yang terjadi di mulut ini yaitu makanan dikunyah lagi untuk kedua kalinya dengan lebih sempurna. Selanjutnya, dilanjutkan masuk ke retikulum. Nah, proses yang terjadi di retikulum ini yaitu makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya, makanan masuk ke omasum dan yang terakhir masuk ke abomasum. Nah, teman-teman, proses yang terjadi di abomasum ini yaitu pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Selanjutnya, makanan yang sudah dicerna tadi masuk ke usus halus dan terakhir dikeluarkan melalui anus. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Nah, setelah melihat video tadi, semoga anak-anak paham dengan pelajaran hari ini ya, Nak. Nah, sekarang waktunya kita latihan. Anak-anak kerjakan latihan halaman 6, buku tematik 5C-nya nomor 1 dan nomor 2. Kemudian, anak-anak buatlah gambar lambung hewan ruminansia beserta keterangannya dalam buku gambar atau boleh dengan karton juga. Baik, selamat mengerjakan anak-anak dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.